Aku selalu berpikir, ayahku meninggal karena kecelakaan. Itu yang diceritakan ibuku sejak kecil. Tapi, setelah bertahun-tahun, setelah aku dewasa, dan ibuku pun sudah tiada, aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah buku, catatan, usang, dan sudah setengah hangus, terselip di balik dinding almari tua peninggalan ayahku. Di sana, tertulis satu nama, Dusun Ter Suruk. Dan tulisan itu bukan catatan biasa, tapi kesaksian tentang sebuah tempat yang tak ada di peta dan tak boleh dikunjungi setelah maghrib. Catatan itu dimulai tahun ke-1991. Ayahku Karsa ditugaskan dalam program transmigrasi ke daerah pegunungan selatan. Bersama ibu dan aku yang masih balita, mereka dipindahkan ke sebuah dusun yang bahkan tidak punya nama resmi. Tapi warga lokal menyebutnya Dusun Tersuruk. Satu-satunya akses menuju dusun itu adalah jalan tanah, sempit menanjak, yang hanya bisa dilewati sepeda motor atau jalan kaki. Konon, jalan itu dulunya adalah jalur bekas Romusha. Sepanjang perjalanan, ayah menulis bahwa mereka seperti masuk ke dunia lain. Langit mendung, tapi tak pernah hujan. Kabut tipis tak pernah hilang, dan suara gamelan dari kejauhan yang muncul tepat saat matahari tenggelam. Awalnya, mereka mengira itu hanya tradisi lokal, tapi setelah malam pertama di dusun itu, semuanya berubah. Penduduk dusun Tersuruk tidak banyak bicara, bahkan seperti menghindar jika ditanya soal waktu atau arah. Ibu pernah bertanya, apakah ada masjid atau tempat ibadah? Seorang ibu tua hanya menjawab singkat, di sini tidak ada azan, nak. Maghrib bukan waktu yang aman. Malam itu, ayah menulis sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri saat membacanya. Pukul 18:04, istriku mulai bicara sendiri. Katanya sedang mendengarkan perintah dari pohon. Anakku menangis terus di luar rumah. Kulihat semua warga duduk bersila menghadap hutan. Tidak ada suara, tidak ada lampu, hanya diam dan kabut. Keesokan paginya, saat ayah bertanya tentang kejadian itu, tak satupun warga mengakuinya. Ayah mencoba keluar dari dusun, tapi jalan yang kemarin mereka lewati sudah tak ada. Yang tersisa hanya sawah becek dan batang pohon tua yang tumbang bertahun-tahun. Hari keempat, mereka diberitahu untuk tidak keluar rumah malam itu. Akan ada iringan, kata seorang kakek yang datang diam-diam. Kalau mendengar suara gamelan, jangan lihat keluar jendela, jangan buka pintu, jangan hiraukan suara yang meniru anakmu. Tapi malam itu, suara tangisan anak kecil terdengar sangat dekat. Dan itu bukan aku. Ayah menuliskan, istriku berjalan keluar tanpa alas kaki. Pintu terkunci sendiri. Dan dari celah jendela, kulihat barisan orang tanpa wajah berjalan menuju tanah lapang di tengah dusun, membawa obor dan sesajen. Istriku berdiri di antara mereka, dan satu suara dari dalam tanah berbicara dalam bahasa yang bukan milik manusia. Ayah, sadar, tempat itu bukan dusun biasa. Bukan sekadar desa yang terisolasi, tapi sesuatu yang terperangkap dalam lingkaran waktu dan perjanjian lama. Dusun itu menuntut tumbal, dan setiap beberapa tahun, seseorang dari luar harus tinggal dan tidak pernah kembali. Ayah mencoba melarikan diri malam itu, menggendongku sambil berlari membelah kabut. Ibu ditinggal, atau mungkin memang dia yang memilih tinggal. Aku tidak ingat apa-apa, tapi saat membaca catatan ayah, aku tahu ada sesuatu dalam diriku yang dibawa dari tempat itu. Karena hingga hari ini, setiap kali aku tidur sendirian, aku mendengar suara gamelan. Dan kadang, saat aku buka mata, di ujung kamarku ada bayangan seseorang berdiri sambil memegang sesajen yang menyerupai wajah ibu. Dan malam ini, gamelan itu mulai terdengar lagi. Dusun Tersuruk, kampung yang tidak diizinkan masuk setelah maghrib.